Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 2 Al-Quran Hadis Gender kelas B. Yang mana anggota kami di sini ada Rina Helmina, Nurma Mas'udah, Dwi Febriani, dan yang terakhir ada Failal Azmi Azkia. Nah teman-teman, pada minggu kemarin kita sudah membahas nih tentang pengertian gender, apa bedanya gender dengan seks, sampai pada pengertian feminisme. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang aliran-aliran apa saja yang ada dalam feminisme itu dan apa yang membedakan aliran ini dengan aliran yang itu. Dan nanti kita juga akan membahas tentang konstruk gender dan bentuk diskriminasi yang masih terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung ke pembahasan yang pertama. Baik. Di pembahasan pertama, kita akan membahas apa aja sih aliran feminisme itu dan apa yang membedakan aliran-aliran tersebut. Ya, kami mengutip dalam buku yang berjudul Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama yang ditulis oleh ibu kami sendiri, yaitu Ibu Inayah Rumania, menjelaskan bahwa di sana beliau membagi aliran-aliran feminisme itu menjadi 4 aliran. Aliran pertama yaitu aliran feminisme liberal. Feminisme liberal apa? Feminisme liberal adalah pelembagaan seksisme dan diri perempuan sebagai sumber diskriminasi. Aliran ini pertama kali muncul atau pertama kali lahir pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Feminisme liberal ini beranggapan bahwa setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang setara, menekankan pada reformasi sosial dan hukum melalui kebijakan yang didesain untuk mewujudkan kesempatan yang setara bagi perempuan. Feminisme liberal ini juga berpandangan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah persoalan yang tidak memberikan tempat kepada perempuan dan kebijakan yang ada. Aliran ini juga dikenal dengan woman in development. Di sini, kesetaraan laki-laki dan perempuan dijadikan sebagai tujuan politik. Solusi yang ditawarkan dalam feminisme liberal ini yaitu meningkatkan kemampuan dan melibatkan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk program pemerintahan. Dan yang terakhir, kelemahan feminisme liberal ini yaitu lemah dalam menganalisis ketersinggungan antara ras, gender, dan kelas sosial dalam struktur sosial karena tidak mempersoalkan diskriminasi yang muncul sebagai akibat dari ideologi patriarki. Aliran kedua yaitu feminisme radikal. Feminisme radikal apa? Feminisme radikal yaitu ideologi dan sistem patriarki sebagai akar penindasan. Dan feminisme ini muncul karena kritik dari feminisme liberal tadi. Feminisme radikal ini juga memandang bahwa penyebab yang paling pokok yaitu ada relasi sosial yang patriarki. Dan feminisme radikal ini juga memandang diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan berakar pada laki-laki dan ideologi patriarkinya. Dan penindasan ini berakar dari relasi seksual. Fokus perhatian pada feminisme radikal ini yaitu kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan itu sendiri. Dan paradigma yang mempengaruhi dari feminisme radikal ini yaitu paradigma konflik. Ketiga yaitu ada aliran feminisme marxis. Feminisme marxis apa? Feminisme marxis yaitu sistem kapitalis sebagai akar diskriminasi. Dan feminisme marxis ini dibangun oleh Karl Marx tentang kelas sosial dan kritik terhadap masyarakat kapitalis. Feminisme marxis ini berpandangan bahwa penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dan hubungan produksi. Feminisme marxis merupakan kelanjutan dari sistem eksploitatif yang bersifat struktural. Penyebab penindasan ini yaitu kapitalisme itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada aliran feminisme sosialis. Aliran feminisme sosialis ini merupakan pengembangan dari feminisme marxis, yang mana feminisme ini sosialis ini juga muncul karena ada ketidakpuasan terhadap pandangan kritik terhadap feminisme liberal, sebagaimana kemunculan feminisme radikal.
Partisipasi perempuan dalam ekonomi perlu, namun tidak secara otomatis menaikkan status perempuan. Dan menurut feminisme sosialis, rendahnya partisipasi perempuan berkorelasi dengan rendahnya status perempuan itu sendiri. Pada pembahasan selanjutnya, kami juga membandingkan atau kami membedakan antara aliran feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, serta feminisme sosialis dalam perbandingan antara aliran ini secara garis besar. Yang pertama yaitu feminisme liberal itu pelembagaan seksisme dan diri perempuan sebagai sumber diskriminasi. Sedangkan feminisme radikal yaitu ideologi dan sistem patriarki sebagai akar penindasan. Dan yang ketiga feminisme marxis yaitu sistem kapitalis sebagai akar diskriminasinya. Dan yang terakhir, feminisme sosialis yaitu feminisme yang diilhami pemikiran materialisme historis Karl Marx untuk memahami fenomena diskriminasi itu sendiri. Lalu di sini kami juga menjelaskan perbandingan antara aliran secara awal mula kelahirannya. Misalnya seperti yang pertama, feminisme liberal. Feminisme liberal ini muncul pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Feminisme radikal itu muncul sebagai kritik terhadap feminisme liberal bahwa feminisme liberal itu lemah. Dan yang ketiga ada feminisme marxis. Feminisme marxis itu muncul atau dibangun oleh Karl Marx itu sendiri. Dan yang terakhir ada feminisme sosialis. Feminisme sosialis ini adalah pengembangan dari feminisme marxis. Perbandingan antar aliran ini secara penekanannya. Nah, secara penekanan, feminisme liberal itu memperjuangkan perempuan di ranah politik. Feminisme radikal itu memperjuangkan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan itu sendiri. Dan feminisme marxis dan feminisme sosialis itu memperjuangkan atau menekankan di ranah kapitalisme itu sendiri. Lalu kami juga menjelaskan perbandingan antar aliran ini secara akar diskriminasinya. Secara akar diskriminasinya, feminisme liberal itu mempersoalkan tentang politik yang tidak memberikan tempat kepada perempuan dan kebijakan yang ada kepada perempuan itu sendiri. Yang kedua, ada feminisme radikal. Feminisme radikal yaitu mempersoalkan atau memandang diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan berakar pada laki-laki dan ideologi patriarkinya. Feminisme marxis yaitu beranggapan bahwa penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi. Penindasan berawal dari kapitalisme. Dan yang terakhir feminisme sosialis. Feminisme sosialis yaitu mirip dengan feminisme marxis. Dan yang terakhir yaitu perbandingan antar aliran secara paradigma yang mempengaruhinya. Di sini yang mempengaruhinya hanya pada feminisme liberal dan feminisme radikal. Kalau feminisme liberal itu paradigma yang mempengaruhi yaitu fungsionalisme struktural. Sedangkan feminisme radikal itu yang mempengaruhinya adalah konflik itu sendiri. Baik, kita masuk kepada kasus konstruksi gender dan bentuk diskriminasi yang ada di dalamnya. Sebenarnya, bentuk atau kasus konstruksi gender dan bentuk diskriminasi ini banyak sekali ya teman-teman kita dapatin di kehidupan kita sehari-hari, dan itu tanpa kita sadari kita melakukan konstruksi gender tersebut. Misalnya dalam kasus yang kami ceritakan ini. Di dalam kasus ini ada pasangan suami istri yang sama-sama bekerja. Ayah berprofesi sebagai guru honorer dan ibu berprofesi sebagai guru PNS. Nah, dari sini kita sudah mengetahui ya teman-teman bahwa hasil atau penghasilan ibu itu lebih tinggi daripada ayah. Karena ibu juga sebagai guru PNS, ibu juga merangkap sebagai ibu juga merangkap pekerjaan domestik. Misalnya seperti mengurus rumah, memasak, mencuci, dan mengurus anak itu dilakukan oleh seorang ibu. Nah, sedangkan ayah hanya sebagai berprofesi sebagai gurunya saja. Nah, disinilah terjadi diskriminasi beban ganda terhadap perempuan. Nah, ini permasalahan yang pertama. Terus permasalahan kedua itu muncul saat bapak memiliki penghasilan ini lebih rendah daripada ibu, dan
si bapak memiliki rasa kurang percaya diri kepada ibu, di mana ayah berpikir atau di mana bapak berpikir saya adalah tulang punggung keluarga, namun tidak bisa memenuhi sepenuhnya. Nah, di sini ada penekanan atau ada keadaan yang menjadikan diri ayah itu rendah daripada ibu, dan ayah di sini juga atau suami di sini juga terkena diskriminasi, yaitu diskriminasi stereotip. Dan di sini terjadi perdebatan antara bapak dan ibu, mulai dari pembagian tugas, pembagian nafkah keluarga, pembagian pekerjaan, siapa yang mengurus rumah, siapa yang mengurus anak, dan lain sebagainya. Dan ini terjadi antara suami dan istri. Nah, dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, di sini memunculkan kehidupan keluarga yang kurang harmonis. Kenapa? Karena tidak jarang keluarga ini akan terjadi percekcokan antara masalah pembagian beban, pembagian pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Dan ini tanpa disadari juga akan berakibat atau mempengaruhi mental anak-anak yang ada di rumah tersebut. Anak-anak menjadi sering murung, tidak suka berada di rumah, hingga sampai anak mencari kesenangan di luar, dan yang paling fatal adalah trauma pada anak itu sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kedua orang tua ini? Apakah mereka tetap tidak saling menghargai atau bagaimana? Nah, yang kami tawarkan di sini yaitu ada kesepakatan antara dua pihak, antara laki-laki dan perempuan, antara bapak dan ibu, antara suami dan istri, yaitu kesepakatan pembagian tugas, yang mana pembagian tugas ini sangat diperlukan dalam kasus seperti ini. Dengan adanya kesepakatan tadi dan adanya saling pengertian, saling memahami antara satu sama lain, diharapkan tidak ada lagi yang namanya percekcokan dalam keluarga tersebut. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.